itu seperti apa, dan kemudian nanti bagaimana pengaplikasiannya. Saya akan share screen saya dulu. Jadi materi hari ini adalah tentang warehouse management system, di mana dalam materi ini akan ditampilkan mengenai apa saja yang dibutuhkan kita sebagai pengelola gudang untuk untuk mengendalikan aktivitas yang ada di dalamnya. Nah, salah satu yang bisa digunakan itu adalah warehouse management system, dan itu nanti ada kaitannya juga dengan perangkat teknologi informasi dan komputer atau ICT atau TI dan sebagainya, teknologi informasi. Nah, inti dasarnya bahwa di dalam semua aktivitas pergudangan di situ, mulai dari penerimaan, kemudian nanti ada pathway, kemudian nanti ada penyimpanan dan seterusnya, itu seharusnya didokumentasikan. Dokumentasikan dengan baik, dalam arti yang semua aktivitas yang ada itu bisa didokumentasikan dan bisa dicatat dengan baik. Nah, kalau zaman dulu, mungkin zaman VOC dulu, itu gudang itu dibuat dengan catatannya kertas. Kemudian kalau saat ini yang dibuat itu dengan menggunakan catatan berbasis komputer. Nah, kalau 10 tahun yang lalu atau mungkin 20 tahun yang lalu lah seperti itu, komputer yang ada belumlah secanggih saat ini, di mana kalau saat ini kita bisa mengkoneksikan catatan itu secara real time. Tetapi kalau 20 tahun yang lalu, itu catatannya dalam bentuk pencatatan software dan sebagainya di situ. Jadi dicatat, kemudian nanti disimpan di satu komputer, kemudian nanti pindah ke bagian selanjutnya, itu akan menjadi satu database di situ. Jadi disimpan dalam database yang jumlahnya banyak. Nah, saat ini semuanya sudah bisa dibuat secara real time, di mana kita bisa mencatat semua aktivitas yang ada di gudang di situ. Atau tidak, bahkan juga di dalam rantai pasokan. Di dalam rantai pasokan itu dalam arti di supplier itu ada berapa, di gudang supplier ada berapa dan sebagainya, itu bisa diintegrasikan di situ. Nah, kemudian dengan adanya teknologi informasi ini nantinya mendorong adanya beberapa inovasi dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa hal yang harus diambil secara tepat. Yang pertama adalah stock reordering. Jadi stock reordering berarti kalau Anda punya stok di gudang jumlahnya 100 unit contohnya, kemudian dari 100 unit itu mau Anda gunakan untuk produksi. Nah, produksinya berapa? Contohnya produksinya adalah membutuhkan 50 unit. Apakah harus dilakukan pemesanan atau tidak? Mungkin tidak di situ. Kalau contohnya seperti itu mungkin tidak dilakukan pemesanan kembali. Tetapi kalau ternyata yang kita punya stok 100, kemudian pesanan yang masuk itu 500, berarti harus dilakukan pemesanan kembali. Nah, kapan itu harus dilakukan di situ? Nah, ini ketika kita menggunakan teknologi informasi, kita bisa tahu posisi stok kita yang ada di gudang itu berapa di situ. Apakah ada 100 ataukah dari 100 itu ada yang cacat berapa dan seterusnya. Dan di sini kita bisa ketika Anda mengetahui posisi stok yang ada, Anda bisa memesan dalam jumlah yang tepat di situ. Contohnya seperti itu. Sama halnya kalau di rumah Anda ada beras contohnya. Setiap bulan membeli beras, kemudian dari beras yang ada,
kemudian akan habis. Nah, membeli berasnya kapan? Apakah menunggu musim panen ataukah menunggu apa di situ? Itu kan masing-masing punya preferensi yang berbeda. Mungkin ada yang membeli beras itu kalau berasnya sudah habis di situ. Ada yang memiliki kebiasaan seperti itu, atau membeli beras kalau gajian. Ada juga yang membeli beras kalau musim panen contohnya. Nah, masing-masing orang itu punya preferensi yang berbeda-beda. Di perusahaan juga sama. Nah, di sini dalam konsep ini pelaksanaan reordering itu kadang antara satu orang manajer dengan manajer yang lainnya punya pertimbangan yang berbeda. Tidak semuanya sama pendapatnya. Kemudian ini propose change of operation. Jadi yang terkait dengan perubahan di situ ada perubahan operasi, perubahan jaringan dan sebagainya. Itu kalau kita memanfaatkan teknologi informasi yang baik, maka kita bisa memodelkan. Kalau ini mau dinaikkan, kita bisa memprediksikan dampaknya apa. Kalau itu diturunkan, dampaknya apa. Nah, sehingga kalau kita punya catatan yang tepat di situ, kita bisa membuat beberapa model. Bukan berarti model itu selalu model yang rumit, itu tidak. Tetapi maksudnya kita bisa membuat beberapa alternatif di situ. Jadi kita bisa membuat alternatif. Apakah mau pesan 1 kontainer, ataukah 2 kontainer, atau tiga kontainer dan seterusnya. Kita dengan adanya informasi yang tepat, kita bisa mengambil kebijakan itu dalam jumlah yang sesuai di situ. Dengan nilai atau dengan keputusan yang tepat dan sesuai. Kemudian dengan adanya teknologi informasi itu juga dimungkinkan adanya automatic tracking control. Jadi kita bisa mengetahui di mana keberadaan stok kita. Kalau itu lagi di jalan, lagi dalam pengiriman, kita bisa tahu berapa sudah sampai di mana pengirimannya. Kemudian yang selanjutnya dimungkinkan adanya monitor atau pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas-aktivitas yang ada, dan ini bisa dicoba dikerjakan, bisa dibantu dengan adanya ICT atau teknologi informasi dan komputer. Kemudian ada beberapa hal yang membuat kita perlu untuk melakukan improvement atau peningkatan menggunakan teknologi informasi. Yang pertama adalah kemudahan akses terhadap informasi, kemudian adalah cost saving, itu terkait dengan penghematan biaya. Kemudian ada competitive advantage, itu kaitannya dengan kemampuan berkompetisi, kemudian ada akurasi, kemudian ada integration and coordination. Kita bisa mengintegrasikan berbagai macam fungsi yang ada. Kemudian ada lead time reduction, itu kaitannya dengan mengurangi lead time. Kemudian improve control, itu terkait dengan meningkatkan hal-hal yang sudah meningkatkan terkait dengan pengendalian. Kemudian kita bisa mendapatkan layanan yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan kita. Jadi itu adalah kenapa kita harus melakukan improvement atau peningkatan menggunakan ICT. Jadi semakin kita mengetahui di tempat kita itu stoknya berapa, kemudian semakin kita mengetahui di gudang itu yang sudah siap dikirimkan berapa, maka keputusan yang ada itu bisa diambil secepat mungkin.
ketika perusahaan, contohnya gini, contohnya ketika di sini ada dua perusahaan, contohnya ini ada perusahaan A dan perusahaan B. Ada perusahaan A dan perusahaan B. Kemudian ada di sini ada seorang buyer, seorang pembeli ya di sini contohnya. Ketika dia bertanya ke perusahaan A, maka perusahaan itu akan menjawab. Contohnya dia bertanya berapa jumlah stok yang ada. Contohnya di sini yang ditanyakan hanya stok saja. Kemudian A menjawab dia tidak bisa menghitungnya, tidak bisa menghitung. Kemudian si buyer ini tanya ke B, berapa jumlah stoknya untuk satu produk di situ. Kemudian di sini menjawab, oh jumlahnya di sini saya punya 500, punya 500 unit. Maka kemungkinan ketika si B itu adalah seorang buyer, dia akan si X ini adalah seorang buyer, maka kemungkinan si X akan lebih memilih si B dibanding dengan membeli dari A. Kenapa? Karena si B bisa memberikan informasi yang tepat. Kalau yang dibutuhkan si A itu hanya 1 unit, mungkin si X itu yang dibutuhkan hanya 1 unit, dia mungkin akan langsung memesan kepada yang biayanya paling rendah atau yang harganya paling rendah. Tetapi kalau si X itu membutuhkan dalam jumlah yang banyak, tentu dia akan memilih yang siap untuk mengirimkan, bukan yang siap dengan meskipun harganya lebih tinggi, tetapi siap mengirimkan dalam jumlah yang banyak dengan jumlah yang sesuai itu, dan kemudian secara hitung-hitungannya sesuai atau layak, maka itu akan memilih yang mampu menyediakan dengan kapasitas yang besar. Oke, jadi contohnya seperti itu. Kemudian ada hal yang kita kenal sebagai WMS atau Warehouse Management System. Warehouse Management System itu bisa berdiri sendiri, di mana itu menjadi satu sistem informasi yang di dalamnya hanya terkait dengan aktivitas rantai pasok yang ada. Itu WMS. Tetapi ada juga dalam WMS yang lebih lebar, yang lebih luas, yaitu adalah WMS yang menggabungkan antara Warehouse Management System itu dengan sistem-sistem lain yang ada di luar sana. Contohnya jumlah persediaannya supplier dan seterusnya, atau sistem informasinya supplier dan seterusnya. Kemudian mengapa kita membuat ini maksudnya gini, maksudnya mengapa suatu perusahaan itu membutuhkan adanya WMS. Nah, ada beberapa alasan yang bisa diambil. Yang pertama adalah karena adanya real-time stock visibility. Jadi real-time stock visibility memungkinkan kita untuk melihat dan men-tracking stok di gudang kita ada berapa di situ. Untuk item A jumlahnya berapa, item B jumlahnya berapa, dan seterusnya. Oke, kemudian improve productivity. Dengan adanya warehouse management system, kita bisa meningkatkan produktivitas kita. Nah, produktivitasnya dicapai dengan apa? Yaitu dengan cara kita menggunakan waktu yang ada semaksimal mungkin. Katakanlah karyawan itu bekerja di sini. Contohnya,
Contohnya ada 2 orang karyawan yang bekerja di sini, sama-sama bekerja, pekerjaannya sama di rantai produksi. Jadi karyawan 1 itu bekerja dengan sistem manual, di mana di situ tidak ada WMS dan seterusnya. Kemudian di sini karyawan ini ketika dia mau bekerja harus datang ke gudang dulu. Harus datang ke gudang dulu mencari bahan yang mau dikerjakan. Nah, proses mencari, proses berjalan, proses untuk mengambil dan seterusnya itu membutuhkan waktu. Kalau dalam ergonomi kan ada namanya waktu baku, waktu normal, waktu standar. Ini juga sama, bahwa intinya orang yang pertama ini dia harus mendatangi tempat, kemudian melihat checklistnya ada atau tidak dan seterusnya. Nah, sementara yang menggunakan ICT, kalau ada pesanan ya kita tinggal ketik saja di sistemnya, tinggal diketik saja apakah nomor jenis barang sekian dengan kode barang sekian ada atau tidak. Nah, ketika ada, baru di situ dilakukan pengambilan. Kalau yang ini tadi kita tidak menggunakan sistem informasi ataupun tidak menggunakan sistem yang terkomputerisasi, maka itu harus mencari-cari lokasinya dulu. Di mana lokasi produk A, di mana lokasi produk B, dan seterusnya. Kemudian ada accurate stock. Accurate stock itu jadi terkait dengan akurasinya. Jadi akurasi dalam persediaannya itu kalau ada di gudang ada 5, itu harus kalau dengan WMS itu harus terpatok nilainya 5. Kalau hilang bagaimana? Hilang itu berarti kemungkinannya ada 2. Yang pertama ada kemungkinan berpindah tempat, atau mungkin di awal itu salah hitung. Salah hitung itu katakanlah harusnya masuknya jumlahnya 50, kok ditulis 51. Maka selanjutnya nanti pasti kacau pencatatannya kalau halnya seperti itu. Kemudian ada reduction in mistake, mengurangi terjadinya pengambilan yang salah di situ. Kemudian ada automatic replenishment, kita bisa menentukan pengisian kembalinya kapan, jadi tanpa harus menunggu dihitung. Dengan adanya WMS kita sudah memahami, sistem sudah akan memahami kapan harus melakukan pemesanan. Kemudian mereduksi untuk pengembalian di situ. Jadi kita bisa mereduksi jumlah produk yang dikembalikan karena dengan adanya perencanaan yang tepat, dengan adanya didukung dengan sistem informasi yang memadai, tentu itu akan lebih mampu meningkatkan atau mengurangi dan meningkatkan, maksudnya akan mengurangi jumlah yang tidak sesuai dan sebagainya. Kemudian ada accurate reporting, kita bisa mendapatkan laporan yang tepat. Kemudian kita bisa meningkatkan responsiveness, kemudian ada data visibility, kemudian meningkatkan customer service dan paperwork. Itu adalah mengapa kita menggunakan WMS. Nah, WMS itu kalau digambarkan ini adalah contoh, ini adalah quality information, kemudian ini adalah minimize productive labor, kemudian di sini akan menghasilkan mata kuliah increase sales dan kemudian increase profitability. Kemudian dalam menseleksi
sistem yang baik atau warehouse management system yang baik, kita bisa menentukan di sini berdasarkan dengan siapa kita bermitra. Yang pertama adalah kita membentuk tim proyek. Tim proyek ini berada dalam internal, kemudian di situ akan mengevaluasi atau melihat atau mencari hal apa saja yang perlu untuk dimasukkan di situ. Kemudian tentukan rekam jejak tinjau dari keadaan tingkatan proses saat ini, jangan mengotomatiskan proses yang berlebihan atau buruk. Maksudnya gini, ketika kita menggunakan WMS yang baru, yang belum kita gunakan sama sekali, kita juga perlu untuk mempertimbangkan warehouse management system yang mau kita pakai itu yang model apa, yang otomatisnya di bagian apa saja. Kemudian adalah membuat daftar fungsi utama, kemudian memasukkan rencana pertumbuhan masa depan dalam spesifikasi Anda, dan kemudian membuat daftar manfaat WMS bagi perusahaan. Jadi ini maksudnya mendata target-target yang akan kita capai setelah kita melakukan warehouse management system. Kemudian teliti dan dekati sejumlah vendor terpilih dan pilih sejumlah kecil dengan pengalaman memberikan solusi untuk sektor pasar Anda. Jadi kita juga tidak hanya terpusat pada vendor yang besar, kita juga perlu melihat vendor-vendor yang lebih kecil di situ, yang tingkatannya kecil itu apa yang mereka kerjakan dan kemudian bagaimana mereka bisa mendapatkan uang dan sebagainya, itu tentu yang harus kita pilih di situ. Kemudian teliti dan dekati, kemudian kunjungi situs referensi untuk melihat efektivitas operasional dan diskusikan manfaat yang dihasilkan sistem WMS sejak implementasi. Kemudian di sini adalah menghasilkan laporan laba atas investasi atau return of investment. Ini adalah kita memilih. Jadi intinya kita memilih kalau nanti ada beberapa vendor yang menawarkan ke kita terkait dengan warehouse management system, apakah itu yang terintegrasi dengan ERP ataupun yang tidak, kita harus mengetahui dulu perusahaan yang menawarkan itu memiliki track record yang bagus atau tidak di situ. Dan apakah sistem yang ditawarkan itu akan bisa diintegrasikan dengan sistem lain yang lebih familiar atau yang lebih ada terdahulu atau tidak. Kemudian apa saja yang dilihat adalah kemampuan untuk ability to interface, itu maksudnya tampilan antar mukanya di situ. Apakah terkesan ruwet atau tidak? Kemudian mudah dilihat, enak dilihat atau tidak, dan seterusnya. Kemudian ada modular and scalable. Jadi kita apakah itu bisa diskalakan di situ? Contohnya dengan ukuran yang besar itu bisa dipotong dalam bentuk yang kecil-kecil kan? Nanti kan mungkin ada contohnya ketika Anda menggunakan Odoo lah, contohnya menggunakan Odoo itu Anda menggunakan versi gratis, itu kan ada beberapa hal yang yang mungkin belum ditampilkan di fitur Anda, tapi di sana ditampilkan. Kemudian ada accessible, di dalam sistem itu bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan di situ, yaitu sebagai pelaku atau pengambil kebijakan. Kemudian ini mudah untuk dioperasikan, memiliki standarisasi sistem, sistem yang ada itu juga harus memenuhi standarisasi mutu yang ada di situ, di suatu wilayah. Kemudian di sini need specific need, berarti kita menemukan kebutuhan yang paling penting itu apa untuk perusahaan kita.
Kemudian yang berikutnya itu adalah kemampuan untuk mensupport aktivitas warehouse yang kita jalankan dan kemudian dapat melaporkan terkait dengan kapabilitas yang ada. Jadi itu yang pokok-pokok penting yang harus kita masukkan ke dalam warehouse manufacturing system kita. Kemudian ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam memilih partner. Yang pertama adalah pengalaman, kemudian ada longevity atau panjang umur. Di situ perusahaannya sudah memiliki jam terbang yang cukup atau belum. Di situ itu harus juga menjadi pertimbangan. Jangan sampai nanti ketika mau dilakukan pemesanan kemudian dibayarkan sejumlah uang, justru hasilnya tidak ada atau tidak jelas. Itu yang harus kita bicarakan. Kemudian adalah pilih vendor yang menekankan manfaat perangkat lunak, bukan hanya fitur. Nah, jadi ada banyak vendor yang menekankan kepada fungsi. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah fungsi. Kalau Anda menggunakan handphone Anda buka, Anda beli baru, itu kan biasanya fiturnya ada banyak ya, fiturnya ada Bluetooth dan seterusnya. Mungkin ada NFC dan seterusnya di situ. Tapi dari sekian fitur yang ada, itu berapa yang bisa Anda gunakan? Dan apakah penggunaan itu memberikan manfaat atau tidak bagi Anda di situ? Itu juga harus menjadi pertimbangan nanti. Kemudian pastikan bahwa vendor itu tidak hanya menyediakan sistem, tetapi juga instalasi, pelatihan, pemeliharaan, dan layanan meja bantuan. Maksudnya meja bantuan itu customer service itu. Jadi sewaktu-waktu ada masalah, ada kendala, maka si vendor itu bisa atau tidak untuk membantu menyelesaikannya. Jangan sampai Anda kalau membuat warehouse management system, setelah selesai ditinggal, kemudian nanti ada debug atau ada virus dan sebagainya, justru di situ tidak, dan kemudian di situ tidak bisa lagi digunakan. Itu yang harus menjadi pertimbangan juga. Kemudian Anda juga perlu memverifikasikan juga apakah warehouse management system yang Anda pilih, yang akan Anda pilih itu menginvestasikan kembali modal yang signifikan ke dalam penelitian dan pengembangan atau tidak. Jadi kenapa terkait dengan penelitian pengembangan? Karena yang dihasilkan itu kan adalah produk yang benar-benar yang apa namanya jadi yang dibuat itu kan adalah software. Software itu kalau tidak diupdate lama-lama kan hanya itu saja ya, tidak ada fungsi tambahan dan sebagainya. Nah, untuk membuat fungsi tambahan itu dibutuhkan investasi terkait dengan modal. Karena untuk membuatnya kan butuh proses, butuh waktu dan seterusnya. Oke, kemudian apa saja yang perlu kita pilih? Yang pertama adalah seleksi partner, kemudian pilih mitra yang memiliki tingkat modifikasi yang wajar, kemudian sumber daya yang digunakan, pastikan bahwa warehouse management system ini bahwa vendor WMS dapat sepenuhnya mendukung Anda selama fase implementasi. Ada sumber dayanya atau tidak di situ. Kemudian pilih mitra yang memiliki staf bantuan yang memadai dan tersedia selama jam operasional perusahaan. Kemudian pilih mitra yang telah menjalin kemitraan dengan penyedia perangkat keras. Jadi maksudnya ada mitra atau vendor ataupun apa namanya itu ada yang memiliki kemitraan. Jadi ketika Anda mau memasang sistem manajemen pergudangan itu, di situ sudah vendor itu sudah memiliki koneksi. Oh nanti apa namanya CPU-nya atau mainframe-nya nanti pakai yang mana dan seterusnya. Oke. Kemudian ada implementasi
setelah kita merancang dan dan menentukan di situ terkait dengan warehouse management system apa yang akan digunakan, selanjutnya kita perlu untuk mendiskusikan ini cuma nanti jadi kita harus bisa mendiskusikan ini bisnis waktu yang tepat. Ini sebenarnya saya agak salah dikit ini. Saya tadi maksudnya kita harus mendiskusikan pada waktu yang tepat ya, pada waktu yang tepat untuk memperkenalkan sistem baru. Periode penjualan yang paling tenang biasanya adalah saat yang tepat, namun ini bertepatan dengan staf pengambil liburan. Maksudnya gini, ketika Anda mau melakukan implementasi di dalam warehouse management system, itu tentunya harus didukung dengan adanya staf-staf yang terkait dengan itu. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa memahami dan mengetahui mana apa saja yang akan dilakukan dan mengetahui bagaimana sistem itu bekerja atau warehouse management system itu bekerja. Nah, ketika itu implementasinya dilakukan pada saat hari kerja reguler, itu biasanya akan mengganggu waktu produksi. Tetapi kalau itu diambil saat liburan, banyak yang sedang liburan. Kemudian setujui rencana implementasi yang realistis. Jadi dalam melakukan implementasi itu harus rasional. Jadi jangan mengharapkan hasil yang tidak masuk akal. Kemudian ada menjamin ketersediaan staf kunci selama tahap implementasi. Kemudian usulkan dengan waktu yang Anda yakini dapat dicapai. Ini adalah untuk memiliki pencapaian tertentu, tunjuk pengguna super dari staf Anda. Maksudnya kita akan mencoba untuk memasukkan staf kita, staf kepercayaan kita sebagai pengguna prioritas di situ untuk mencoba. Jadi ketika dia diletakkan di pengguna prioritas itu, maka dia akan bisa mencoba dan mengoreksi di bagian mana saja yang masih mengalami kendala. Kemudian kembangkan agenda pelatihan untuk semua staf dan sertakan dalam program pengenalan staf baru tersebut. Kemudian jangan mengubah sistem sampai sistem berada di tempatnya dan berfungsi sebagai yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya gini, kalau Anda mau membuat sistem informasi, kemudian sistem informasinya itu diletakkan, maksudnya bukan diletakkan ya, tapi maksudnya sistem itu mau menggantikan sistem yang sudah ada sebelumnya. Nah, maka sistem yang ada sebelumnya itu janganlah langsung dibuang di situ atau langsung diubah sebelum sistem yang baru itu sudah dicoba, sudah siap untuk digunakan di situ. Jadi seperti itu. Kemudian ada beberapa software, itu software as service adalah aplikasi internet yang dikembangkan untuk hosting dan sebagainya, dikelola oleh penyedia perangkat lunak. Ketiga, pada platform server yang aman. Contohnya itu yang kalau Anda dulu membangun web itu kan memakai ini, contohnya memakai server tertentu yang kita sewa. Kemudian keuntungannya adalah sebagai berikut: biaya masuk yang lebih rendah, pengurangan biaya awal, kemudian peningkatan instan, dan kemudian ada peningkatan dalam maksudnya keuntungannya dengan adanya SaaS ini adalah terjadi peningkatan pendapatan di situ,
peningkatan masukan, peningkatan dari hasil penjualan, kemudian ada inovasi berbasis pengguna, dan kemudian ada kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan sesuai kebutuhan. Kemudian ini perbedaan SCM dengan WMS, bahwa kalau SCM itu secara keseluruhan, sedangkan WMS itu lebih fokus kepada logistik. Dan logistik itu sebenarnya merupakan juga bagian dari SCM. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, hari ini tidak ada. Mohon izin bertanya, Pak. Ketika suatu WMS atau Warehouse Management System itu melakukan sebuah forecasting perihal tentang procurement dan inventory tentang bahan baku dan material, dan hasilnya itu mendekati dari bahan baku yang digunakan dalam satu kali produksi, apakah hasil forecasting tersebut bisa diajukan ke pihak manajer atau PPIC untuk menggantikan sistem sebelumnya ya, Pak? Ini ya berarti forecastingnya. Jadi mungkin yang ya, hasil forecasting. Forecasting. Kemudian tadi mendekati ini ya, mendekati bahan baku yang digunakan dalam satu kali produksi, Pak. Mendekati satu. Ya, contohnya gini, namanya untuk bulan April katakanlah, untuk bulan April hasil forecastingnya 100 katakanlah. Kemudian di gudang kita masih punya 101, contohnya gitu ya. Kemudian apakah itu bisa diajukan kepada diajukan pengadaan gitu maksudnya? Iya Pak, untuk menggantikan sistem sebelumnya yang kurang tepat atau kurang relevan gitu Pak. Sebentar, ini yang digantikan sistemnya atau hasil forecastingnya Pak? Hasil forecastingnya. Itu sebenarnya bisa saja sih, tapi forecasting itu kan kadang harus masih membutuhkan pengujian ya di situ. Jadi kalau di dalam perusahaan forecasting itu ya bisa diterapkan di situ. Mereka bisa menerapkan model-model yang mungkin aplikatif, lebih model-modelnya aplikatif seperti itu. Bisa itu menggunakan model yang time series, tapi mungkin yang model-model sederhana, atau mereka bisa menggunakan model-model yang kuantitatif, yang kualitatif seperti model Delphi dan seterusnya. Nah, tetapi itu kan juga tidak menjamin tepat di situ. Jadi mungkin yang ditanyakan Mas Chandra tadi, kalau ada sudah ada model sebelumnya di sini. Contohnya di sini ada model, ini ada di sini ada saya ilustrasikan di sini. Di sini ada grafiknya seperti ini ya contohnya. Kemudian dari model A itu sebenarnya saya pakai warna merah. Dari model A ini peramalannya seperti ini. Kemudian nanti ada model B, contohnya peramalannya seperti ini. Di situ mungkin yang dimaksudkan nanti kalau ada koreksi mungkin bisa dipasang mungkin. Kemudian nanti ada model C, hasilnya seperti ini. Nah, yang benar yang mana? Mungkin yang dimaksudkan Mas Chandra itu yang contohnya di sini saya pakai warna apa lagi? Oke, saya akan coba pakai warna biru sudah, kuning sudah. Saya akan coba pakai warna ungu di situ. Nah, mungkin yang mendekati itu adalah ini contohnya. Yang mendekati ini ya, yang warna ungu ini. Nah, apakah model sebelumnya itu mungkin yang model sebelumnya itu perlu diganti gitu ya Mas Chandra? Iya Pak, benar Pak, gitu Pak maksud saya Pak. Mungkin model yang sebelumnya yang ini contohnya, yang dimaksud, atau mungkin yang ini. Nah, apakah model itu perlu diganti kalau dalam analisis kita itu ya mungkin perlu saja, tapi ini
pemodelan itu kan pemodelan forecasting itu kan sebenarnya hanya ibaratnya perkiraan ya. Kita memperkirakan stok di gudang, memperkirakan penjualan itu sesuai atau tidak, sesuai atau tidak dengan maksudnya gini, kita memperkirakan di masa depan itu akan terjadi penjualan berapa, itu kan gitu. Kemudian apakah itu boleh meleset atau tidak? Ya tentu kalau boleh, kalau yang ideal itu tidak boleh meleset atau paling tidak kan, tapi kan itu sangat ideal sekali. Atau kalau tidak, paling tidak itu harus mendekati contohnya. Nah kalau mendekati di situ, mendekati ini bisa dicapai dengan model yang mana itu harus kita tentukan di situ. Jadi kita harus bisa menentukan kalau itu mendekatinya seberapa di situ. Nah, mungkin tadi yang dimaksudkan Mas Sandra ini ada model pertama, model yang ini dengan model yang ini. Di sini model yang warna hijau itu lebih sesuai di situ dengan pola yang ada. Nah, apakah kita harus mengganti? Ya kalau itu bisa secara ilmiah atau secara perhitungan itu lebih baik, dan nanti setelah diuji sekian kali pengujian itu kok ternyata modelnya selalu tepat di situ, itu mungkin harus diusulkan mengganti dengan model yang baru di situ. Kenapa kok harus dengan model yang baru? Karena bisa saja pola data yang ada di sini ini sudah berubah. Contohnya model-model ini sebenarnya dihasilkan untuk pola data yang sifatnya tren. Tetapi pada kenyataannya karena ada pandemi yang tadinya tren itu kok jadi naik turun di situ, maka itu harus dilakukannya, itu bisa dilakukan revisi, kita bisa memilih model yang baik. Nah, tetapi apakah perusahaan itu mau menggunakan model kita itu tentunya supaya mereka mau, kita harus memberikan meyakinkan mereka bahwa model kita itu yang lebih sesuai dibanding dengan model yang digunakan saat ini. Mungkin itu Mas Chandra yang bisa saya jawab. Apakah ada pertanyaan yang lain? Jelas Pak, dari saya Pak. Oke. Ya, terima kasih Mas Chandra. Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Oke, nah nanti UTS, untuk UTS kan minggu depan UTS, nanti silahkan nanti Anda pelajari saja dari soal-soal sebelumnya, dari materi-materi sebelumnya, ya nanti di UTS-nya apa, nanti saya belum, terus terang saya hari ini belum sempat membuat soal, nanti saya akan membuat soalnya besok. Ya kurang lebih yang harus Anda persiapkan itu adalah semua materi yang sudah saya sampaikan di situ. Kemudian kisi-kisinya ya kurang lebih terkait dengan tugas-tugas yang sudah pernah saya berikan juga di situ. Nah nanti modelnya apa nanti bisa Anda terkait dengan apa nanti akan silahkan bisa Anda cek kembali di e-learning tugas-tugas apa yang pernah saya sampaikan dulu. Nah nanti untuk waktu pengerjaannya mungkin waktu pengerjaannya tidak panjang, hanya 4 jam saja ya nanti untuk waktu pengerjaannya. Sekitar 4 jam nanti soal akan dibuka dan kemudian silakan nanti dikerjakan dan kemudian 4 jam berikutnya silakan paling lambat 4 jam berikutnya harus sudah terkumpul di e-learning di situ. Nah, nanti karena beberapa di sini ini kan terkait dengan tidak semuanya perhitungan ya. Kalau perhitungan itu biasanya saya memberikan waktunya agak lama, tapi kalau yang lebih banyak teorinya nanti saya memberikan waktu dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah nanti kalau ada revisi, umpamanya jamnya
kok ternyata saya membuat soalnya banyak perhitungan, itu nanti saya akan merevisi jumlah lama pengumpulannya. Tapi minimalnya itu adalah 4 jam tadi. Oke. Apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, tidak ada. Oke. Mungkin kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu untuk kuliah kita hari ini. Presensi sudah semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya belum, Pak. Oke, silahkan presensi, itu linknya ada di chat. Mungkin itu saja untuk kuliah kita. Selamat belajar, semoga mendapatkan hasil yang terbaik untuk ujian besok. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.